Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibatul Islamiyah, mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang asimilasi dan disimilasi atau al-mumasalah wal mukhalafah pada pembelajaran ilmu aswad yang diampu oleh Ustadzah Aini Syufa Hidayah. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh asimilasi dan disimilasi, perlu kita tahu pengertiannya terlebih dahulu. Baik, kita beralih slide. Yang pertama, mafhum al-mumasalah. Menurut KBBI, asimilasi yaitu penyesuaian, sedangkan menurut ilmu bahasa, asimilasi yaitu proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Tahdudul mumatsalah indama yata'attaru sautun bi sautin mujawar lahu fanqalaba aw tahawwala ila sautin akhar yumathilu hadha saut aw yuqaribuhu min haitsul makhraj aw sifah. Jadi mumasalah ini terjadi ketika ada satu bunyi yang bunyi itu terpengaruh oleh bunyi yang di dekatnya, kemudian berubah kepada bunyi yang lain yang perubahannya itu dari asalnya jauh menjadi lebih dekat kepada bunyi yang dipengaruhinya, atau yang mendekati dari sisi makhraj ataupun sifatnya. Seperti contohnya iztada yaztadu ma'al wazni ifta'ala, yang asalnya iztada berubah menjadi izdada. Huruf ta di sini yang sifatnya mahmus berubah menjadi huruf dal yang sifatnya jahar sama dengan huruf za, di mana huruf za ini berpengaruh kepada huruf ta sehingga huruf ta ini berubah menjadi huruf dal yang sama-sama sifatnya jahar sama dengan huruf za. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu anasirul mumasalah atau unsur-unsur yang ada pada asimilasi. Unsur-unsur yang ada pada asimilasi ini ada 3. Yang pertama yaitu sautul mu'athir atau suara yang mempengaruhi. Suara yang mempengaruhi yaitu bunyi baik vokal maupun konsonan yang mempengaruhi bunyi lain baik sesudah maupun sebelumnya, yang kemudian ada perubahan dari segi makhraj maupun sifatnya. Yang kedua yaitu sautul muta'athir, bunyi yang dipengaruhi yaitu bunyi baik vokal maupun konsonan yang dipengaruhi bunyi lain baik sesudah ataupun sebelumnya, yang mana makhraj maupun sifatnya mengalami perubahan karena ada bunyi yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga yaitu wujuhul mu'athir wujuhul mumatsalah, yaitu bunyi yang mempengaruhi dan bunyi yang dipengaruhi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu taksimul mumatsalah atau macam-macam asimilasi. Macam-macam asimilasi itu terbagi menjadi 5 segi, dan 5 segi tersebut pasti dibagi lagi menjadi beberapa. Baik, yang pertama yaitu asimilasi dari segi keterpengaruhannya, dibagi menjadi 2 macam, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif yaitu sebuah proses asimilasi di mana bunyi depan mempengaruhi bunyi yang belakang. Contohnya dalam kata iztada berubah menjadi izdada, di mana huruf depan za mempengaruhi huruf di belakangnya yaitu huruf ta yang berubah menjadi huruf dal, di mana huruf dal ini menyamai huruf za yang sifatnya sama-sama jahar atau majhur. Yang kedua yaitu asimilasi regresif. Asimilasi regresif yaitu sebuah proses asimilasi di mana bunyi yang belakang mempengaruhi bunyi yang depan. Contohnya kata min ba'di berubah menjadi kata mim ba'di. Dalam ilmu tajwid ini seperti dalam bacaan iqlab ya. Namun ini dalam segi asimilasi ini mim ba'di itu huruf ba mempengaruhi huruf yang belakang yaitu huruf nun, di mana huruf nun ini berubah menjadi huruf mim menyamai dengan huruf ba yaitu yang sifatnya syafatani atau 2 bibir. Kemudian macam-macam asimilasi dari segi jarak antar bunyi yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama asimilasi langsung, contohnya izdahama yang berubah menjadi izdahama, di mana huruf za ini mempengaruhi huruf tak langsung, tidak ada jarak dan tidak ada huruf yang menengahinya.
sehingga huruf ta ini berubah langsung menjadi huruf dal yang menyamai sifatnya dengan za, yaitu jahar atau majhur. Dan yang kedua yaitu asimilasi tidak langsung, contohnya sirot yang berubah menjadi swirot. Swiratal ladzina an'amta alaihim itu asal katanya dari sirot, dimana sin ini dipengaruhi oleh huruf to. Kan huruf to ini sifatnya sangat kuat, yaitu termasuk juga huruf-huruf idbaq, dimana huruf to ini langsung mempengaruhi huruf sin meskipun ada huruf yang menengahinya, yaitu huruf ro dan huruf alif atau fathah tawilah, sehingga huruf sin ini berubah menjadi huruf shad, karena shad juga merupakan huruf idbaq yang menyamai dengan sifatnya to. Kemudian asimilasi dari segi mempengaruhi dan segi keterpengaruhan, yaitu dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama asimilasi total atau al-mumasalah tambah, yang contohnya seperti asyamsi yang asalnya al-syamsi. Jadi huruf al-ta'rif dimana lamnya itu langsung terjadi mumasalah yang tam, tidak dibaca al-syamsi lagi, melainkan langsung dibaca asyamsi. Kalau dalam ilmu tajwid, asimilasi total ini sama halnya dengan idgham asyamsiyah. Yang kedua yaitu asimilasi parsial, contohnya yan butuh, dimana di sini asimilasi parsial itu sifatnya nun ini masih ada gitu, tidak total kayak asyamsi yang tadi gitu, sifat nunnya masih ada, yaitu gunnahnya ini gitu. Kemudian macam-macam asimilasi dari segi bentuknya. Yang pertama yaitu ada asimilasi makhraj dan asimilasi sifat. Yang pertama asimilasi makhraj, contohnya yan butuh yang berubah menjadi yam butuh, dimana huruf ba ini mempengaruhi huruf nun, sehingga huruf nun berubah menjadi huruf mim untuk mengikuti atau untuk menyesuaikan dengan makhrajnya ba, huruf ba. Dan yang kedua yaitu asimilasi sifat, contohnya seperti yang tadi iztada yang berubah menjadi izdada, dimana huruf za ini berpengaruh kepada huruf ta, yang huruf ta ini langsung berubah menjadi huruf dal untuk menyamai sifatnya huruf za. Karena kalau iztada itu huruf ta ini sifatnya hamas, sedangkan huruf za sifatnya jahar, jadinya dirubah menjadi huruf izdada, dimana dal ini sifatnya sama dengan huruf za, yaitu sama-sama jahar atau majhur. Kemudian yang terakhir yaitu macam-macam asimilasi dari segi jenis bunyinya. Yang pertama yaitu asimilasi antar konsonan, yang kedua asimilasi antar vokal, dan yang ketiga yaitu asimilasi antar konsonan dan vokal. Yang pertama yaitu asimilasi antar konsonan, sama halnya dengan yang terjadi pada konsonan za dan konsonan ta, yang konsonan ta-nya itu berubah menjadi konsonan dal. Jadinya ada asimilasi antara konsonan tersebut. Dan yang kedua yaitu asimilasi antar vokal. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah, pada qiraat Hafiz itu dibacanya wa idh qulna lil malaikati isjudu. Namun pada mushaf yang mengikuti Imam Abu Ja'far itu ada yang ditulis wa idh qulna lil malaikati isjudu, di mana lil malaikatu yang aslinya lil malaikati yang mahalli jarri itu lil malaikatus yuduh, lil dhammah pada harokat ta itu aslinya bukan miliknya lil malaikah, melainkan dari harokat dhammahnya kata sajada usjud. Jadinya lil malaikatus yuduh itu adanya keterpengaruhan dari huruf kasroh lil malaikati dan huruf vokal dan vokal dhammah usjud. Jadinya dibacanya wa idh qulna lil malaikatus usjudu. Yang ketiga yaitu asimilasi antara konsonan dan vokal, yaitu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama konsonan yang mempengaruhi vokal, dan yang kedua pengaruh vokal kepada konsonan.
Yang pertama, konsonan yang mempengaruhi vokal seperti contoh to'irun, dimana konsonan to ini kan sifatnya kuat, huruf termasuk huruf itbaq, dibacanya tafhim, itu mempengaruhi huruf vokal fathah, dimana yang aslinya dibaca a, kemudian karena ada pengaruh dari huruf to, bacanya to'irun, gak dibaca ta'irun, karena itu konsonan yang mempengaruhi vokal, jadinya to'irun. Seperti halnya dengan contoh lain seperti dilalun, itu kan huruf do itu berpengaruh kepada huruf kasrah, dilalun. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh vokal dan konsonan, seperti halnya contohnya dalam kata kif, dimana huruf kasrah ini, kof ini kan hurufnya kuat, dimana karena ada pengaruh dari vokal kasrah sehingga meringankan dengan huruf kof ini, karena huruf kof ini kan kuat, jadinya kan ada pengaruh dari sifatnya vokal kasrah karena dibaca tarkib gitu, jadinya lumayan diringankan, dibacanya qif, sedikit ringan, gak dibaca kof gitu, karena ada pengaruh dari vokal kasrah. Itu contoh dari pengaruh vokal ke konsonan. Baik, itu terkait dengan macam-macam asimilasi. Kemudian kita beralih kepada pembahasan apa itu disimilasi, ma huwa al-muhalafah. Jadi muhalafah menurut KBBI yaitu membuat hal yang berbeda, sedangkan dalam arti lain, dalam etimologi, dalam pengertian etimologi, tahdutsu indama yata'attaru sautun bisautin mujawarin lahu fanqalaba aw tahawwala ila sautin akhar yukhalifu hadha saut min haitsul makhraj aw sifah. Jadi proses mukhalafah ini proses yang terjadi ketika satu bunyi mempengaruhi bunyi yang lain yang ada di dekatnya, sehingga bunyi tersebut berubah atau diganti menjadi bunyi huruf lain. Akan tetapi perubahan bunyi ini berbeda dengan bunyi yang berada dekatnya dari segi makhraj maupun sifatnya. Jadi kalau disimilasi ini yang asalnya mirip karena ada pengaruh dari huruf lain malah berubah menjadi makin jauh, bukan menjadi makin dekat. Itu mukhalafah atau disimilasi. Sebenarnya tujuan dari disimilasi ini sama dengan asimilasi ya, yaitu tashilun nutqi, yaitu mempermudah pengucapan. Kemudian anasurul mukhalafah ini sama dengan anasurul mumasalah, yaitu yang pertama sautul mu'athir, sautul muta'athir, dan yang ketiga wujuhul mumasalah. Wujuhul mukhalafah. Kemudian pembahasan mengenai taksimul mukhalafah. Jadi disimilasi itu dibagi menjadi dua segi. Yang pertama dari segi keterpengaruhan, dan yang kedua yaitu dari segi jarak antar bunyi yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Yang pertama yaitu disimilasi dari segi keterpengaruhan dibagi menjadi dua, yaitu disimilasi progresif dan disimilasi regresif. Dimana disimilasi progresif ini sama seperti yang asimilasi progresif, yaitu dimana huruf yang depan mempengaruhi huruf yang belakang. Contohnya kata waladana yang berubah menjadi waladani, dimana huruf fathah tawilah ini mempengaruhi fathah qasirah sehingga berubah menjadi kasrah qasirah yang asalnya waladana. Fathah tawilahnya ini mempengaruhi huruf fathah qasirah sehingga berubah menjadi kasrah qasirah, waladani, waladana, waladani. Itu disimilasi progresif. Yang kedua yaitu disimilasi regresif, dimana huruf yang belakang itu mempengaruhi huruf yang depannya. Seperti contohnya jammadah yang berubah menjadi jalmadah, dimana huruf mim yang ketiga, huruf mim yang belakang mempengaruhi huruf mim yang depannya sehingga berubah menjadi yang asalnya jammadah berubah menjadi jalmadah. Itu disimilasi. Perubahannya sangat jauh dari segi makhraj maupun sifatnya. Kemudian disimilasi dari segi jarak antara bunyi yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi dibagi menjadi dua, yaitu disimilasi langsung dan disimilasi tidak langsung.
Disimulasi langsung contohnya kata dasasa yang berubah menjadi dasa, seperti dalam Al-Quran itu waqad khaba man dassaha, itu aslinya dari kata dasasa. Nah, huruf sin yang kedua ini berpengaruh kepada huruf sin yang ketiga, sehingga huruf sin yang ketiga ini berubah menjadi alif, alif dasa gitu. Dasasa menjadi dasa. Kemudian yang kedua yaitu disimulasi tidak langsung, seperti contoh dalam kata Baghdad yang berubah menjadi Baghdani. Dal yang pertama ini mempengaruhi dal yang kedua, sehingga dal yang kedua berubah menjadi nun. Jauh sekali perbedaannya dari kata Baghdad menjadi Baghdani. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan tentang asimilasi dan disimulasi. Jika ada kritik ataupun pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Idza wajadtum khata minni sa'aqul afwan wa syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.